Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 saham besar paling layak dibelikah, PBV rendah, harga anjlok, laba triliunan, dan dividen jumbo. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya coba melakukan screening dengan 3 kriteria yang menarik. Di sini adalah menghasilkan net income di atas 5 triliun, PBV-nya di bawah 1 kali, dan dividen yield-nya di atas 5%. Nah, apabila kamu memasukkan 3 kriteria ini, kamu setidaknya akan menemukan 5 saham besar yang memenuhi syarat dari sisi net income, PBV, dan dividen yield-nya. Saham-saham apa saja ke itu? Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saham pertama adalah saham ITMG atau Indo Tamang Raya Megah. Dalam 1 tahun terakhir, harganya masih turun 15,60%. Kita lihat dari labanya. Di tahun 2024, mereka mencetak laba 6 triliun rupiah. Laba ini memang mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2015, laba di tahun 2024 ini sudah jauh lebih besar. Kita lihat dari profitabilitasnya. Gross profit margin 33% dengan net profit margin 15,7%. Dan dari sisi dividen, dengan mengacu pada data dividen terakhir, yieldnya sekitar 12,8%. Tapi pertimbangkan juga penurunan labanya karena bisa saja berdampak kepada penurunan dividen di tahun 2025 ini. Kita lihat untuk kinerja harga sahamnya seperti apa. Nah, dari data 10 tahun terakhir ini, saat video ini dibuat di angka 23.125 dan harga ini mirip seperti harga saham pada tahun 2018. Dulunya harga sahamnya sempat di atas 40.000, tapi pernah juga turun di bawah 10.000 rupiah, sehingga hal itu harus kamu pertimbangkan dengan matang-matang. Dari aspek PBV-nya, rata-rata PBV 10 tahun adalah 1,39 dan saat ini 0,84 kali. Artinya saham ini diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya, dengan laba 6 triliun dan potensi dividen di atas 10%. Dulunya PBV-nya pernah di atas 2 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 8 kali. Kita lihat dari aspek probabilitasnya. ITMG memiliki probabilitas 60%, artinya dalam 5 tahun, 3 kali naik dan 2 kali mengalami penurunan. Pada bulan April, probabilitasnya cukup rendah dengan angka 25%. Begitu juga pada bulan November. Kemudian kita lihat dari sisi historical dividend yang pernah mereka bagikan. Mari kita lihat datanya di sini. Nah, ITMG merupakan saham yang konsisten membagi dividen dalam jangka panjang. Bisa kamu lihat, biasanya mereka membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Untuk angka atau nominal dividen per share-nya bisa dilihat di sini cukup fluktuatif, di mana jika labanya besar, biasanya dividen per share besar. Jika labanya kecil, biasanya dividen per share menjadi lebih kecil juga. Saham kedua adalah UNTR atau United Tractor. Saat video ini dibuat, harganya turun 5,8% dalam 1 tahun terakhir. Laba di tahun 2024 adalah 19,5 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Dan kita bandingkan dengan laba tahun 2015 dengan angka 3,8 triliun. Artinya di tahun 2024, labanya masih mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Gross profit margin-nya 23,2% dengan net profit margin 11,3%. Dan tawaran dividen yield sekitar 9,8% berdasarkan data dividen terakhir yang dibagikan. Kita lihat untuk harga sahamnya secara historical 10 tahun terakhir. Mari kita bandingkan dengan kondisi saat ini. Saat video ini dibuat ditutup pada angka 22.725 dan harga ini mirip seperti harga saham pada sekitaran tahun 2015, 2016 dan seterusnya. Untuk detailnya silakan kamu lihat pada grafik ini. Nah, sebagai informasi, harga sahamnya pernah berada di atas 35.000 tapi pernah juga turun di bawah 15.000. Bagaimana untuk historical PBV-nya? Rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir berkisar di angka di atas 1 kali, tapi saat video ini dibuat di angka 0,91 kali. Artinya saham ini juga diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Silahkan kamu pertimbangkan apakah hal ini menarik atau tidak. Untuk aspek probabilitas, rata-rata dalam 5 tahun terakhir probabilitasnya adalah 40%, artinya 3 kali turun dan 2 kali mengalami kenaikan. Saham ini kemungkinan paling sering turun di bulan Juni, Oktober, dan November. Dari aspek dividen, mari kita lihat. Ini merupakan historical dividen UNTR dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka juga konsisten bagi dividen dalam jangka panjang, di mana untuk angka dividen per share-nya juga cukup fluktuatif tergantung pada kinerja dan kebijakan perusahaan saat RUPS.
Saham ketiga adalah BNGA atau Bank CIMB Niaga. Saat video ini dibuat, harganya masih turun 16% dalam 1 tahun terakhir. Labanya di tahun 2024 adalah 6,8 triliun, yang mana lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan laba hanya 428 miliar, kinerja di tahun 2024 ini tentu sudah jauh lebih baik. Untuk gross profit marginnya dengan angka 52,5% dan net profit margin 27%. Tawaran dividen yieldnya juga cukup menarik dengan angka sekitar 7% berdasarkan data dividen terakhir yang mereka bagikan. Nah, untuk harga sahamnya, harga saham BNGA saat video ini dibuat di angka 1.655 mengalami sedikit penurunan dibandingkan harga tertingginya. Tapi jika dibandingkan dengan harga terendah dalam jangka panjang, bisa dikatakan harga sahamnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk aspek PBV-nya, PBV saat video ini dibuat untuk saham BNGA di angka 0,79 kali. Memang masih di bawah dari modal per lembar sahamnya. Jika dilihat dari rata-rata PBV-nya dengan angka 0,68 kali, sebenarnya angka PBV ini sudah lebih tinggi. Silahkan kamu pertimbangkan, apakah menurut kamu BNGA bisa naik ke PBV 1 kali? Jika iya, mungkin masih ada prospek dari kenaikan harga sahamnya. Tapi jika kamu melihat dari sisi historical rata-ratanya, sebenarnya angka 0,79 kali ini sudah di atas rata-ratanya. Kemudian kita lihat dari aspek probabilitasnya adalah 60%, artinya dalam 5 tahun 2 kali turun dan 3 kali mengalami kenaikan. Saham ini bahkan memiliki probabilitas yang sangat rendah di bulan September alias 0%, di mana dalam 4 tahun 3 kali mengalami penurunan dan 1 tahun tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Mari kita lihat untuk dividennya dalam jangka panjang. Saham ini baru konsisten membagi dividen sejak tahun 2018 hingga tahun 2024. Tapi angka dividen per share-nya cukup bisa dikatakan konsisten mengalami kenaikan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2021. Saham berikutnya adalah saham Astra International, yang mana harganya masih turun 12% saat video ini dibuat dalam waktu 1 tahun terakhir. Laba di tahun 2024 adalah 34 triliun, dan sebagai informasi, Astra ini merupakan salah satu perusahaan non-banks yang memiliki laba terbesar di Indonesia. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2015, labanya hanya 14,4 triliun. Tentu saja, kinerja di tahun 2024 ini sudah jauh lebih besar. Gross profit marginnya 22% dengan net profit margin 9,6%. Tawaran dividen yieldnya juga masih di atas 10%. Tapi sebagai informasi, kamu juga harus sesuaikan dengan hasil ROPS di tahun 2025. Di mana ada isu bahwa Astra International akan menurunkan angka dividen per share di tahun 2025 ini. Tapi untuk pastinya kita tunggu saja hasil ROPS nanti. Saat video ini dibuat di angka 4.620 dan harga ini mirip seperti harga di tahun 2020 saat terjadi pandemi. Silakan kamu pertimbangkan apakah harga saat ini sudah sangat menarik untuk dilakukan pembelian atau tidak. Dengan mempertimbangkan Astra ini memiliki banyak segmen bisnis, masih mencetak kenaikan laba, dan lain sebagainya. PBV-nya masih 0,88 kali, artinya masih diperdagangkan di bawah rata-rata per lembarnya. Padahal PBV rata-rata 1,93 kali. Untuk aspek probabilitas, mari kita lihat probabilitas dalam 5 tahun terakhir. Hanya 20%, jauh lebih rendah dibandingkan saham-saham yang lain. Artinya dalam 5 tahun 4 kali turun dan hanya 1 kali mengalami kenaikan. Dengan kata lain, harga saham Astra International ini sudah turun cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Kita lihat dari aspek dividennya. Ini merupakan historical dividen saham Astra International. Saham ini bisa dikatakan konsisten bagi dividen dalam jangka panjang, tapi untuk angka dividen per share-nya juga tergantung pada seberapa besar kinerja yang berhasil mereka capai dan hasil keputusan RUPS nanti. Tapi secara total kamu bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir, angka dividen yield Astra International ini cukup menarik. Alasannya ada dua. Yang pertama, dividen per share-nya besar. Yang kedua, harga sahamnya turun. Dan saham terakhir yang ingin kita bahas adalah ADRO, di mana harganya masih turun 32% dalam 1 tahun terakhir. Labanya di tahun 2024 adalah 22 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2015, labanya masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi kembali lagi, seperti yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, ADRO ini ada memiliki perubahan segmen bisnis sehingga harus kamu pertimbangkan juga apabila kamu tertarik dengan saham ini.
gross profit marginnya sekitar 36%. Nah, untuk angka dividen yieldnya ini tentu saja kamu harus sesuaikan mengingat dengan berbagai pertimbangan seperti perubahan segmen bisnis, adanya dividen spesial yang dibagi di tahun 2024 dan seterusnya. Dan menurut saya pribadi alangkah lebih tepat jika kamu menunggu data Q1 tahun 2025 untuk bisa mengambil keputusan apakah ingin membeli, hold, atau cut loss saham ADRO ini. Kita lihat dari aspek kinerja harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir. Harga saham ADRO sudah mengalami koreksi yang cukup besar jika dibandingkan dengan harga tertinggi di angka sekitaran Rp4.000. Tapi jika dilihat dari harga saham terendahnya, sebenarnya saat video ini dibuat di angka 1.800-an sudah naik cukup signifikan. Untuk aspek PBV-nya seperti apa? Rata-rata PBV 10 tahun adalah 0,95 dan saat ini 0,7 kali. Artinya di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV angka 0,62 kali. Tapi kembali lagi, seperti yang saya katakan tadi, untuk ADRO ini memiliki case spesial di mana mereka melakukan perubahan lini bisnis pada akhir tahun 2024 sehingga sebaiknya kamu tunggu dulu data terbarunya seperti apa. Untuk probabilitasnya dalam 5 tahun terakhir, 2 kali turun dan 3 kali mengalami kenaikan. Dan sebagai informasi, pada bulan April, Juli, dan September biasanya saham ADRO cenderung mengalami kenaikan harga saham. Setidaknya berdasarkan data yang kamu bisa lihat tadi dari angka probabilitasnya. Kita lihat dari sisi dividen. Untuk dividen, ADRO bisa dikatakan merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen bahkan sejak IPO hingga tahun 2024 dan dividen interim tahun 2025. Tapi kembali lagi, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Memang di masa lalu saham ini sangat loyal membagi dividen dan merupakan salah satu saham yang menurut saya pribadi cukup memperhatikan pemegang sahamnya, di mana mereka sering melakukan buyback apabila harga sahamnya turun. Tapi kembali lagi, kita tidak tahu ke depannya seperti apa, apalagi dengan adanya perubahan lini bisnis. Apakah ADRO ini masih merupakan salah satu saham yang bisa kita andalkan ataukah sudah ada perubahan? Kita lihat saja untuk kinerja Q1 tahun 2025. Menurut saya pribadi, kinerja itu akan menjadi salah satu kinerja penentu dari prospek ADRO ke depannya seperti apa. Nah, dari 5 saham yang kita bahas ini, apakah ada saham yang menarik bagi kamu? Silahkan kamu tuliskan jawabannya di kolom komentar dan pastikan kamu menganalisanya secara mendetail agar supaya kamu menganalisa dari sisi potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Ini merupakan rekapan dari pembahasan kita tadi. Saham Astra International memiliki net income terbesar dengan angka 34 triliun dengan PBV terendah ada di saham ADRO dengan angka 0,7 kali dan dividen yield tertinggi ada di saham ADRO juga dan ada juga saham ITMG. Tapi kembali lagi ini merupakan data di masa lalu. Di masa depan kita tidak tahu seperti apa, bisa lebih tinggi, bisa tetap, bisa lebih rendah. Untuk itu saya selalu mengingatkan agar tetap mempertimbangkan potensi terburuk yang bisa saja terjadi. Dan ingat, potensi profit dan rugi itu menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Disclaimer selalu on. Sebagai informasi, saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya tertarik menampilkan hasil dari informasi pencarian di ChatGPT terkait poin plus minus untuk mendapatkan dividen yang setara dengan gaji. Nantinya di akhir video nanti, saya akan menampilkan beberapa nama saham yang mungkin menarik untuk kamu pertimbangkan. Dan kita akan buat simulasi, kira-kira untuk mendapatkan dividen setara dengan gaji, kita butuh berapa banyak lembar saham maupun berapa banyak modal secara keseluruhan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan terkait plus minusnya. Dengan informasi dari ChatGPT, kamu akan memperoleh data sebagai berikut. Mendapatkan dividen yang setara dengan gaji adalah strategi untuk memperoleh pendapatan pasif dari investasi di saham yang membayar dividen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan penghasilan yang sama dengan gaji bulanan Anda, tanpa harus bekerja aktif. Berikut adalah plus minus atau keuntungan dan kerugian dari mendapatkan dividen setara dengan gaji. Poin plusnya, yang pertama, pendapatan pasif. Dividen memberikan penghasilan pasif tanpa perlu bekerja aktif. Setelah Anda menginvestasikan dana, Anda bisa mendapatkan pembayaran dividen secara berkala, misalnya setiap kuartal atau tahunan. Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus terlibat langsung dalam pekerjaan harian. Poin plus kedua, potensi kebebasan finansial. Jika dividen yang Anda terima cukup untuk menggantikan gaji, Anda bisa lebih bebas mengatur waktu, bekerja lebih fleksibel, atau bahkan memilih untuk pensiun lebih awal. Ini memberikan lebih banyak kebebasan waktu dan lebih sedikit tekanan finansial dari pekerjaan aktif.
Poin ketiga, keamanan finansial. Dividen yang dibayar secara teratur bisa memberikan keamanan finansial. Jika Anda berinvestasi di perusahaan yang stabil dan memiliki riwayat membayar dividen dengan baik, Anda dapat mengandalkan aliran pendapatan yang relatif stabil. Dividen dapat menjadi pengganti gaji jika dipilih dengan cermat. Poin plus keempat, potensi pertumbuhan nilai aset atau capital gain. Selain mendapatkan dividen, saham yang Anda pilih juga bisa mengalami apresiasi nilai atau kenaikan harga. Dengan kata lain, investasi di saham yang membayar dividen tidak hanya memberikan Anda penghasilan dari dividen, tapi juga dari kenaikan harga saham atau dengan kata lain, capital gain. Poin plus kelima, reinvestasi dividen. Dividen yang diterima bisa digunakan untuk membeli lebih banyak saham lagi. Dengan cara ini, Anda dapat meningkatkan jumlah saham yang kamu miliki dan mendapatkan lebih banyak dividen di masa depan. Istilah simpelnya compounding dividend. Tapi selain beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Yang pertama, tentu saja modal investasi yang besar. Untuk mendapatkan dividen yang setara dengan gaji, Anda perlu menginvestasikan modal yang cukup besar. Sebagai contoh, jika Anda ingin menerima dividen 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun dengan dividen yield 8%, Anda butuh sekitar 750 juta. Ini adalah jumlah yang tidak mudah dicapai bagi banyak orang. Kedua, resiko pasar saham. Investasi di saham tidak bebas risiko. Harga saham dapat berfluktuasi dengan tajam dan nilai investasi Anda bisa turun. Meskipun perusahaan membayar dividen, fluktuasi harga saham bisa mengurangi nilai portofolio secara keseluruhan. Ketiga, risiko pemotongan atau penghentian dividen. Tidak semua perusahaan dapat menjamin pembayaran dividen setiap saat. Ini penting. Pada masa ekonomi yang buruk, perusahaan bisa memotong atau bahkan menghentikan pembayaran dividen untuk mempertahankan likuiditas atau untuk mengurangi biaya. Hal ini dapat mempengaruhi penghasilan Anda yang tergantung kepada dividen. Keempat, pajak dividen. Di banyak negara termasuk Indonesia, dividen dikenakan pajak jika tidak direinvestasikan. Di Indonesia, pajak dividen untuk individu biasanya sebesar 10%. Ini artinya penghasilan yang Anda terima dari dividen akan dipotong pajak, mengurangi jumlah dana yang diterima. Kelima, dividen tidak selalu teratur. Meskipun dividen biasanya dibayar secara berkala, tidak semua perusahaan membayar dividen setiap bulan atau bahkan setiap kuartal. Beberapa perusahaan membayar dividen tahunan yang membuat aliran pendapatan Anda tidak teratur. Ini bisa membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih rumit, terutama jika Anda bergantung pada dividen untuk menggantikan gaji bulanan sepenuhnya. Nah, untuk poin kelima ini mungkin kita bisa menyesuaikan dengan membagi 12 dari total dividen setahun yang bisa kita terima. Poin keenam, keterbatasan pendapatan dari dividen. Pendapatan yang diperoleh dari dividen cenderung lebih rendah dibandingkan dengan potensi pengembalian investasi lainnya, misalnya capital gain. Dividen biasanya tidak menawarkan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Jadi untuk mendapatkan dividen yang setara dengan gaji, Anda harus menginvestasikan modal yang sangat besar. Ketujuh, volatilitas pasar dan ekonomi. Ekonomi atau pasar saham yang volatile dapat mempengaruhi perusahaan yang membayar dividen. Misalnya di masa resesi atau krisis ekonomi, banyak perusahaan yang menurunkan atau menghentikan pembayaran dividen mereka. Contohnya seperti tahun 2020 yang kamu sudah bisa lihat dengan mata kamu sendiri, di mana banyak perusahaan yang memiliki dividen yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau bahkan tidak membagi dividen. Kesimpulannya, mendapatkan dividen setara dengan gaji bisa menjadi strategi yang sangat menguntungkan dalam jangka panjang, namun memerlukan perencanaan yang hati-hati dan pemahaman tentang risiko yang terlibat. Anda juga harus siap dengan modal yang besar, memilih saham dengan bijak, dan terus memantau portofolio investasi secara berkesinambungan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menampilkan rekapan data beberapa nama saham yang menawarkan dividen dengan angka yang besar di tahun 2024. Disclaimer dulu, data ini merupakan data masa lalu. Dan di tahun 2025 ini mungkin saja bisa berbeda dibandingkan tahun 2024. Selain itu, mohon juga cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Dan semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai edukasi saja. Nah, untuk angka dividen ini juga semuanya tergantung kepada pencapaian laba dan hasil RUPS. Artinya, ada kemungkinan dividennya lebih besar, ada juga kemungkinan dividennya menjadi lebih kecil. Untuk itu, penting bagi kamu untuk memantau kinerja perusahaan, prospek perusahaan ke depan sebaik apa perusahaan ini, dan bagaimana konsistensinya mereka membagi dividen. Nah, dari beberapa saham yang saya tampilkan ini, setidaknya ada 16 nama saham, yaitu Adaro, Hexa, PTBA, DLTA, TBLA, HMSP, ITMG, ASII, ADMF, Toto, UNTR, Auto, BBRI, BMRI, Telkom, dan BBNI.
saya hanya memilih saham-saham ini berdasarkan angka dividen yield mereka. Artinya saya tidak memilih berdasarkan fundamental, tidak melihat valuasi, tidak melihat prospek, tidak melihat saham ini bagus atau tidak, dan saya murni hanya menampilkan data ini berdasarkan angka dividen yield perusahaan-perusahaan ini. Setidaknya ada 16 nama saham. Memang ada saham-saham lain lagi yang saya tidak tampilkan di sini, tapi kamu bisa mempertimbangkannya dengan melakukan analisa secara mandiri. Nah, setidaknya dari 16 saham yang kita bahas ini, ada beberapa saham yang mungkin bisa menarik bagi kamu. Entah itu kamu suka saham perbankan, entah itu kamu suka saham batubara, entah itu kamu suka saham consumer goods, dan lain sebagainya. Silahkan kamu analisa berdasarkan sektor yang menurut kamu masih prospek dan kamu yakin untuk berinvestasi di sana. Dan sebagai informasi juga, ada mungkin beberapa data yang harus kamu sesuaikan. Mengingat ada perusahaan yang mungkin di tahun 2024 membagikan dividen dengan angka yang besar karena adanya dividen spesial atau adanya corporate action tertentu. Sehingga mungkin saja angka itu tidak akan terulang lagi di tahun 2025. Selain itu ada juga perusahaan yang mungkin membagikan dividen yang besar di tahun 2024 karena labanya naik signifikan. Dan di tahun 2025 mungkin karena kinerja di tahun 2024 mengalami penurunan, dividennya tidak akan sebesar di tahun 2024 yang berdasarkan laba bersih tahun 2023. Sehingga hal itu juga penting untuk kamu analisa lebih lanjut. Nah, dari data ini kamu bisa lihat ada beberapa saham yang membagikan dividen dengan angka di bawah 10% tapi masih berada di atas angka 6%. Setidaknya ada 6 perusahaan yang bisa kamu lihat di sini. Contohnya seperti UNTR, Auto, BBRI, BMRI, Telkom, dan BBNI. Ada juga perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen dengan yield di atas 10%, seperti nama-nama yang bisa kamu lihat ini. Tapi kembali lagi saya mau mengingatkan dengan detail kepada kamu bahwa ada kemungkinan di tahun 2025 ini dividennya tidak akan sebesar ini. Untuk itu, penting bagi kamu untuk menganalisa lebih lanjut. Pertimbangkan berapa banyak laba yang mereka capai, pertimbangkan juga bagaimana prospek perusahaan ke depan, bagus tidaknya fundamentalnya, bagaimana komitmen manajemen terhadap pembagian dividen untuk pemegang saham, dan masih banyak lagi. Nah, kita kembali kepada judul video ini. Bagaimana untuk mendapatkan dividen setara dengan gaji. Katakanlah saya mengambil asumsi gaji 5 juta per bulan atau setara dengan UMR. Artinya kita butuh 60 juta dalam waktu 1 tahun. Ini merupakan perhitungan simulasinya berdasarkan dividen yang dibagikan di tahun 2024. Nah, ini merupakan lembar saham yang kamu butuhkan agar bisa memperoleh dividen sekitar 60 juta dalam 1 tahun. Tentu saja ini mengacu pada dividen yang dibagikan di tahun 2024. Kembali lagi di tahun 2025 dan seterusnya mungkin saja angkanya akan sangat berbeda. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa semakin tinggi dividen yield perusahaan maka semakin kecil modal yang dibutuhkan. Contohnya seperti saham Hexa, PTBA yang hanya butuh dana sekitaran 300-an juta. Saham ADRO di sini mungkin kamu harus perlakukan secara spesial di mana melakukan analisa lebih lanjut terkait prospek dividen ke depannya. Karena mereka telah melakukan corporate action di akhir tahun 2024 dengan pemisahan lini bisnis sehingga mungkin saja dividennya akan berpengaruh di tahun 2025 ini dan seterusnya. Tapi kembali lagi untuk angka pastinya kita harus menunggu data RUPS nanti yang akan dilaksanakan. Nah, setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat untuk memperoleh dividen 5 juta per bulan, maka modal yang dibutuhkan bervariatif. Mulai dari 300-an juta, 400-an juta, 500-an juta, 600-an juta, 700-an juta, 800-an juta, hingga 900-an juta. Tergantung kepada berapa besar dividen yield dari perusahaan itu. Contohnya, dengan saham Hexa yang memiliki dividen yield 16% hanya butuh dana 356 juta. Tapi untuk saham BNI yang memiliki dividen yield 6,2%, mungkin kita butuh dana hingga 968 juta. Semuanya tergantung kepada saham apa yang kamu pilih. Selain itu, pada harga berapa kamu membeli saham itu. Contohnya misalkan, kamu membeli saham BNI di harga 6.000 dan kamu yang membeli saham BNI di harga 4.530. Tentu modal yang dibutuhkan akan berbeda. Jika kamu membeli saham BNI ini di harga Rp6.000, maka modal kamu bukan lagi 968 juta, melainkan naik menjadi 1.283 juta. Itu artinya semakin tinggi harga beli kamu, modal yang kamu butuhkan akan semakin besar untuk memperoleh dividen yang sama. Alasannya sederhana, karena lembar saham yang kamu butuhkan itu tetap, tapi harga sahamnya terus mengalami perubahan, entah itu naik, entah itu turun. Jadi hal itulah yang mempengaruhi berapa banyak modal yang kamu butuhkan.
Nah, saya mau sharing sedikit terkait konsep dari dividen setara dengan gaji ini. Untuk pertama, mungkin akan sulit bagi kamu memperoleh modal yang cukup besar, katakanlah ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tapi kita bisa memiliki konsep yang sederhana. Kita melihat dividen ini dari kacamata yang kecil terlebih dahulu. Misalnya, jangan kita fokus untuk mendapatkan dividen yang setara dengan 12 kali gaji. Pertama, mungkin sebagai langkah awal kamu mengumpulkan dana untuk memperoleh dividen setara dengan gaji 1 bulan, misalkan 5 juta rupiah. Tapi berikutnya kamu mungkin bisa mengumpulkan dana yang lebih banyak agar supaya dividen kamu ditargetkan menjadi gaji dalam 2 bulan. Kemudian kamu kumpulkan lagi dananya memperoleh dividen yang setara dengan gaji selama 3 bulan. Begitu seterusnya hingga nanti akhirnya kamu bisa memperoleh dividen yang setara dengan gaji 12 bulan. Nah, tentu angka ini bukan angka yang mudah untuk diperoleh. Butuh kerja keras, butuh kerja pintar, dan butuh juga bagaimana kita memanfaatkan potensi dividen di masa depan. Itu artinya entah itu kamu melakukan top up dana, entah itu kamu melakukan reinvest dividen, kedua hal itu merupakan peran penting dalam kamu mengumpulkan dana agar supaya dividen yang kamu terima bisa setara dengan gaji selama 1 tahun. Dan menariknya apabila kita telah mengumpulkan dana yang mana bisa membagikan dividen kepada kita dengan gaji setara dengan 1 tahun, maka di saat itulah kita bisa memperoleh financial independence, di mana kita tidak hanya berharap kepada gaji yang kita peroleh, tapi setidaknya dari dividen yang kita terima sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski begitu, ingat, untuk memperoleh dividen seperti ini ada poin plus dan ada poin minus yang tadi sudah kita bahas berdasarkan informasi dari ChatGPT. Sehingga kamu juga harus pertimbangkan semua potensi profit dan potensi risiko yang siap kamu hadapi. Karena ingat, pasar saham itu penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak boleh harus mematok dengan angka yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Dividen itu memang mungkin cenderung lebih stabil dibandingkan capital gain. Tapi kembali lagi, kita hanya pemegang minoritas. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana kebijakan perusahaan terkait pembagian dividen. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin bisa tetap, mungkin bisa lebih rendah, atau bahkan tidak membagi dividen. Untuk itu penting juga bagi kamu untuk terus memantau kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, agar bisa terus update terkait kinerja terkininya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan memberikan motivasi kepada kamu untuk terus berjuang di pasar modal. Tapi ingat, bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.